Shalom, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Sungguh kita bersyukur karena Tuhan selalu baik buat kita dan anugerahnya selalu baru setiap pagi. Rahmat Tuhan tidak berkesudahan. Puji Tuhan, pagi yang indah ini, mari kembali kita mau datang kepada Tuhan. Kita masuk ke kehadiran Tuhan, di tempat kudus Tuhan. Kita mau memuji menyembah Tuhan. Mari kita mau datang dan berdoa. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di waktu yang indah ini, kami boleh berada dekat Tuhan, menikmati hadirat-Mu yang kudus Bapa. Inilah waktu yang indah Bapa. Inilah waktu yang begitu intim. Kami boleh memuji dan menyembah-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Engkaulah pujian kami. Haleluya. Haleluya. Masuk ke hadirat-Mu di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat ini alangkah indahnya Tuhan bersama-Mu selalu memuji dan menyembah. Pujianku, Engkau Tuhan, kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Kami masuk ke hadirat-Mu Tuhan. Ku masuk ke hadirat-Mu di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat ini alangkah indahnya Tuhan bersama-Mu selalu memuji dan menyembah-Mu. Engkau Tuhan, pujianku, Engkau Tuhan, kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau dalam
kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku, hingga kemuliaan-Mu Tuhan, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku, hingga kemuliaan-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Kami masuk dalam hadirat-Mu, di tempat kudus-Mu Tuhan. Oh, kami tersungkur Bapa dan memuji menyembah kemuliaan-Mu, kekudusan-Mu Tuhan, melingkupi kami, memenuhi kami Tuhan. Bawa kami masuk dalam hadirat-Mu, membawa pujian dan sembah kami, nyanyian kami, pengagungan kami bagi-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan biarlah Tuhan setiap pujian dan sembah kami manis Engkau dengar di telinga-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Shikarala marabaya sanara marabaya. Oh, haleluya. Yesus. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Ya Tuhan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada.
nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Kami hendak memuji menyembah-Mu, ya Tuhanku. Aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang kami renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Kami memuji Engkau, inilah Tuhan, inilah yang kami renungkan. Nyanyian pujian bagimu, bermazmur bagimu. Biar manis kau dengar dan menyenangkan hatimu. Haleluya Tuhan, haleluya.
hanya Kau Tuhan, hanya padamu. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, sebab Kau Allah yang berkuasa, Allah yang menjaga kami Tuhan. Dan kekuatan pertolongan-Mu Tuhan, itulah yang menopang hidup kami Bapa. Kami tidak mau khawatir Tuhan, dan tidak akan pernah kami ragukan Tuhan kesetiaan-Mu Bapa. Sikara lama pura saraya lo, haleluya. Yesus, haleluya. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tanpa surat, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Kami tak mau ragu akan kasih-Mu Tuhan. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tanpa surat, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Haleluya. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku.
Engkau beserta kami Bapa. Kami percayakan janji-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sekalipun rebah, baik di kiri dan kanan kami tetap berdiri teguh bersama Engkau Tuhan. Dengan kekuatan-Mu Tuhan. Sebab Engkau menopang kami. Topanglah kami pada saat ini dengan firman-Mu yang hendak kami renungkan. Tuhan, kami buka hati kami untuk kebenaran-Mu. Biarlah Engkau menata kehidupan kami, menuntun langkah kami. Biarlah kami boleh berjalan seturut kehendak-Mu. Berkati hamba-Mu Tuhan. Kami siap mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang rasanya pagi hari ini bertemu kembali di dalam ibadah doa pagi. Bagaimana Bapak Ibu kabarnya? Semuanya sehat-sehat. Doa saya dimanapun Bapak Ibu berada, semua dalam keadaan sehat. Dan kita patut bersyukur kepada Tuhan karena pagi hari ini kita masih diizinkan untuk kita bersama-sama datang di hadirat Tuhan. Dan ketika kita tadi bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan, saya percaya bahwa kita bersama-sama boleh merasakan hadirat Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih di dalam kasih Kristus, kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam Injil Lukas pasal yang ke-14 ayat 25 sampai yang ke-27. Saya akan membacakan firman Tuhan pagi hari ini bagi Bapak Ibu Saudara. Dan Bapak Ibu Saudara dapat menyimaknya di Alkitab yang sudah ada di tangan Bapak Ibu Saudara. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku." Puji nama Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih di dalam kasih Kristus, baru-baru ini kita tahu bersama bahwa khususnya bagi anak Bapak Ibu yang sudah menyelesaikan pendidikan mereka baik di SD, SMP maupun SMA, maka langkah selanjutnya yang dilakukan adalah mencari sekolah yang baru ataupun ke sekolah yang memiliki jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Nah pada saat putra-putri Bapak Ibu mendaftarkan diri untuk masuk ke sekolah yang baru, maka ada persyaratan demi persyaratan yang harus mereka penuhi. Dan saya percaya ketika sekolah itu meminta persyaratan yang harus dipenuhi, maka putra-putri Bapak Ibu akan berusaha semaksimal mungkin apapun persyaratannya itu untuk dipenuhi. Dan ketika persyaratan itu sudah dipenuhi, maka langkah selanjutnya adalah putra-putri memasukkan semuanya itu di sekolah yang dituju. Dan setelah sekolah itu menerima segala persyaratan yang sudah dipenuhi oleh putra-putri Bapak Ibu, maka sekolah akan memproses dan pada akhirnya berdasarkan pertimbangan demi pertimbangan yang mereka miliki, apabila persyaratan-persyaratannya itu sudah memenuhi, maka putra-putri Bapak Ibu akan diterima di sekolah tersebut. Nah, saya percaya kalau hari ini putra-putri Bapak Ibu sudah masuk di sekolah di mana mereka mengenyam pendidikan, itu karena salah satunya mereka sudah memenuhi persyaratan yang diminta. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih dalam kasih Kristus, sama seperti halnya untuk putra-putri Bapak Ibu diterima di satu sekolah, mereka harus memenuhi persyaratan yang diminta. Maka di dalam perjalanan kehidupan ini, untuk kita menjadi seorang murid Kristus, ada persyaratan-persyaratan yang harus kita penuhi. Dan persyaratan-persyaratan seperti apakah yang harus kita penuhi untuk kita bisa menjadi murid Kristus? Mari kita akan melihat di dalam kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini.
Kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, ketika kita membaca di dalam ayat yang ke-25, kita melihat adanya satu gambaran yang terjadi pada saat itu, satu situasi yang terjadi pada saat itu, di mana firman Tuhan mencatat bahwa ketika Tuhan Yesus berada di satu tempat, maka di situ ada begitu banyak orang yang berduyun-duyun mengikuti Yesus. Nah, kita tahu bersama bahwa firman Tuhan selalu mencatat dimanapun Yesus berada, maka di situ ada banyak orang yang selalu mengikuti Yesus. Dan kita pun juga melihat dan merenungkan bahwa sebenarnya dari sekian banyak orang yang mengikuti Kristus, mereka pun juga memiliki motivasi yang berbeda satu sama lain. Ada di antara mereka yang mengikut Kristus karena tingkat kesadaran di dalam hidup mereka bahwa mereka memerlukan kehadiran Kristus di dalam hidup mereka. Mereka membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka akhirnya memutuskan untuk mereka mengikut Kristus. Tetapi ada juga di antara mereka yang mengikut Kristus karena hanya ingin melihat mujizat-mujizatnya saja. Mereka hanya ingin melihat perbuatan-perbuatan besar yang Tuhan lakukan di tengah-tengah mereka. Nah, apakah salah Bapak Ibu menginginkan mujizat Tuhan terjadi di dalam kehidupan ini? Enggak salah Bapak Ibu. Karena apa? Salah satu berkat Tuhan di dalam kehidupan orang percaya adalah bahwa Tuhan menyatakan mujizatnya. Tetapi yang menjadi permasalahannya, kalau seorang mengikut Kristus hanya karena didasarkan atas mujizat-mujizatnya saja, maka pada satu kali kalau Tuhan belum menyatakan mujizatnya di dalam hidup orang tersebut, dia bisa menjadi mudah kecewa. Dan saya percaya hal yang demikian bukanlah yang kita kehendaki. Demikian juga Tuhan juga tidak menghendaki demikian. Tetapi Tuhan menginginkan kita menjadi pengikut-pengikut Kristus sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Oleh sebab itu, ketika Tuhan melihat, mengetahui berbagai macam motivasi yang mereka miliki, Tuhan ingin meluruskan apa yang seharusnya mereka lakukan kalau mereka ingin menjadi murid Kristus. Nah, yang pertama, di dalam ayat yang ke-26, firman Tuhan katakan, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku." Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi dalam kasih Kristus, ketika kita membaca ayat ini, apa yang terlintas di dalam pikiran kita? Mungkin ada di antara kita yang bertanya, untuk menjadi pengikut Kristus, apakah aku harus membenci ayahku, ibuku? Kenapa firman ini berkata demikian? Nah, untuk memahami apa yang tercatat di dalam firman Tuhan pada pagi hari ini, saya akan memberikan satu contoh peristiwa apa yang pernah dialami oleh salah satu seorang hamba Tuhan yang pernah bercerita kepada saya. Ada seorang hamba Tuhan yang pernah bercerita kepada saya mengenai pengalaman bagaimana dia mengikut Kristus. Awalnya dia adalah orang yang gak percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi pada akhirnya dia bertemu dengan salah satu orang yang orang tersebut adalah anak Tuhan, dan dia istilahnya sharing, Bapak Ibu, sharing dengan hamba Tuhan ini mengenai Kristus. Nah, singkat cerita Bapak Ibu, apa yang diceritakan oleh anak Tuhan ini rupanya direnungkan oleh hamba Tuhan ini. Sehingga pada akhirnya satu kali dia memutuskan untuk dia mengambil keputusan dia percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, pada saat dia menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dan ketika hal itu diketahui oleh keluarga daripada hamba Tuhan tersebut, apa yang terjadi? Keluarga daripada hamba Tuhan ini pada akhirnya mengancam, kalau kamu tetap percaya kepada Kristus, maka
kamu akan saya keluarkan dari kakak keluarga. Bapak Ibu, sebuah pilihan yang tidak mudah. Di satu sisi, dia pasti membutuhkan keluarga untuk dia bersama-sama dengan mereka. Tetapi di satu sisi, dengan apa yang anak Tuhan beritakan tentang Kristus itu telah menyentuh hatinya. Kemudian dia mengambil satu keputusan bahwa dia tetap mempertahankan iman dia di dalam Kristus. Sekalipun dia harus mengalami hal yang tidak mengenakan, tetapi dia tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Artinya bahwa dia menempatkan Kristus sebagai yang utama di dalam hidup dia, melebihi dari apa yang ada di sekelilingnya. Nah, di dalam terjemahan yang lain, Bapak Ibu, firman Tuhan katakan, kalau orang datang kepadaku tetapi lebih mengasihi ibunya, bapaknya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, malah dirinya sendiri, ia tidak bisa menjadi pengikutku. Jadi, kalau kita ingin dikatakan sebagai murid Kristus, maka langkah pertama, persyaratan utama yang harus kita lakukan adalah kasihi Tuhan lebih dari segala apa yang ada di sekeliling kita. Kasihi Tuhan lebih dari segala apa yang kita miliki di dalam hidup kita. Bahkan firman Tuhan mencatat supaya kita mengasihi Tuhan lebih daripada nyawa kita sendiri. Makanya kalau kita merenungkan Bapak Ibu, khususnya apa yang pernah dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus, bahwa kenapa mereka rela menyerahkan nyawa mereka demi mempertahankan iman mereka kepada Kristus. Karena mereka telah menyadari arti tentang bagaimana mengasihi Tuhan lebih dari segala apa yang mereka miliki, lebih dari segala apa yang ada di sekitar mereka, sehingga mereka tidak menyayangkan nyawanya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih dalam kasih Kristus, kalau seseorang mengasihi Kristus lebih dari segalanya, maka itu pun akan membawa dampak yang luar biasa di dalam diri orang tersebut. Kalau kita mengasihi Tuhan, secara otomatis kasih Tuhan itu juga akan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Kalau kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita, menempatkan Kristus sebagai pribadi yang utama di dalam kehidupan kita, maka Dia akan senantiasa menyertai kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih dalam kasih Kristus, hari-hari ini kita banyak Bapak Ibu ya diperhadapkan ya kepada hal-hal yang seringkali mencoba untuk melemahkan iman seseorang di dalam Kristus. Dunia ini sedang berusaha untuk menggagalkan ya. Dunia ini dengan segala kemewahannya seringkali menjadi tantangan bagi seseorang di dalam dia percaya kepada Tuhan. Namun saya percaya bahwa kalau di dalam kehidupan kita ya, ada satu komitmen bahwa Tuhan, aku ingin mengasihi Engkau lebih dari segalanya. Apapun tawaran-tawaran dunia ini tidak akan mudah melemahkan iman kita. Sebab kita tahu bersama bahwa kehadiran Kristus di dalam kehidupan kita lebih berharga daripada apa yang ada di dalam dunia ini. Jadi, kalau kita ingin menjadi murid Kristus, maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah bahwa kita harus bersedia mengasihi Tuhan lebih dari segala apa yang kita miliki ataupun yang ada di sekeliling kita. Langkah yang kedua yang harus kita lakukan, mari kita akan melanjutkan di dalam ayat yang ke-27. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Langkah yang kedua, kalau kita ingin menjadi murid Kristus,
maka kita harus menyediakan diri kita untuk memikul salib. Nah, kita tahu bersama bahwa salib itu adalah satu tempat yang sebenarnya bukanlah tempat yang menyenangkan. Salib itu adalah satu keadaan, satu situasi yang sangat tidak mengenakan. Salib itu adalah satu tempat yang benar-benar menjadi satu gambaran bahwa tempat itu adalah tempat yang tidak menyenangkan, penuh dengan penderitaan, penuh dengan kesengsaraan. Kita tahu bahwa ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, tempat yang Dia tempati saat itu jelas bukanlah tempat yang seharusnya Tuhan tempati. Tetapi karena kasih Tuhan yang begitu besar di dalam hidup kita, karena kasih-Nya kepada kita, Dia mengambil tempat yang seharusnya ditempati kita sebagai orang-orang yang berdosa. Dan di atas kayu salib itu kita melihat bagaimana penderitaan harus dialami oleh Tuhan Yesus. Bagaimana kesengsaraan itu harus dialami oleh Tuhan Yesus. Di atas kayu salib Dia mengalami penderitaan yang begitu hebat. Tetapi sekali lagi Tuhan mengambil tempat itu karena Dia mengasihi kita. Salib berbicara tentang penderitaan. Salib berbicara tentang tekanan. Salib berbicara tentang kesengsaraan yang seringkali Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita karena keputusan untuk kita percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, beberapa orang seringkali menganggap bahwa kalau aku menjadi anak Tuhan, kalau aku sudah menjadi anak Tuhan, maka nggak mungkin aku hidup di dalam kesengsaraan. Kalau aku hidup menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, nggak mungkin aku hidup di dalam penderitaan. Kadang-kala ada orang-orang yang berpikir demikian. Namun benarkah demikian, Bapak Ibu? Pernyataan Tuhan Yesus yang katakan kalau kita ingin menjadi murid Kristus, maka kita harus memikul salib. Itu berarti bahwa kalaupun Tuhan izinkan penderitaan itu kita alami di dalam kehidupan kita, itu bagian daripada kita sedang memikul salib kita. Dan di balik salib itu kita tahu bersama ketika Tuhan Yesus bersedia mengambil tempat itu, ada kemuliaan Allah yang dinyatakan. Kalau Tuhan Yesus nggak melalui proses Dia disalib, maka nggak akan ada karya keselamatan. Kalau Tuhan Yesus nggak melalui proses Dia disalib, nggak ada karya besar tentang keselamatan yang dinyatakan di dalam kehidupan umat manusia. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih dalam kasih Kristus, kesediaan kita memikul salib yang Tuhan izinkan harus kita pikul di dalam kehidupan kita, justru akan membuat kemuliaan Allah itu semakin dinyatakan di dalam kehidupan kita. Di dalam Injil Matius pasal 10 ayat 37 sampai 39. Saya akan membacakan. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, ya, kelayakan hidup kita di hadapan Tuhan salah satunya ditentukan bagaimana kesediaan kita memikul salib
yang Tuhan izinkan harus kita pikul di dalam hidup kita. Hari-hari ini, kalau mungkin ada di antara kita yang sedang mengalami masa-masa yang tidak menyenangkan, masa-masa yang tidak mengenakkan, masa-masa yang mungkin bagi kita masa-masa yang sulit terjadi dalam kehidupan kita, mari kita mulai menyadari, Tuhan, ada harga yang harus aku bayar untuk aku menjadi pengikut-Mu. Tuhan, harus ada harga yang harus aku bayar untuk aku menjadi murid-Mu. Tuhan, ada hal yang harus aku lakukan untuk menjadi murid-Mu. Sehingga ketika kita setia memikul salib yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan akan gantikan itu dengan kemuliaan yang akan Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini menolong kita bersama-sama. Sekali lagi, bahwa status murid itu adalah sebuah status yang membanggakan di dalam hidup kita. Status murid itu adalah status yang sangat luar biasa bagi kehidupan kita. Nah, untuk kita menjadi seorang murid sebagaimana yang Tuhan kehendaki, yang pertama, mari kita mengasihi Tuhan lebih sungguh-sungguh daripada apa yang ada di sekeliling kita, ataupun lebih dari apa yang kita miliki di dalam hidup kita, sehingga apa yang ada di dalam dunia ini tidak akan menggantikan posisi Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, marilah kita menyediakan diri kita untuk memikul salib yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita. Kalau kita mungkin mengalami penderitaan, kita mungkin mengalami tantangan, kita mungkin mengalami hal-hal kesulitan, mari kita menyadari bahwa Tuhan, apa yang Engkau izinkan terjadi dalam hidupku, saya percaya di balik semuanya itu pasti akan membawa diriku untuk mengalami kemuliaan yang akan Engkau nyatakan di dalam kehidupanku. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya. Kita akan bersama-sama menaikkan doa-doa syafaat kita. Dan untuk merespon kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Pagi hari ini kami diingatkan kembali apa yang seharusnya kami lakukan Tuhan, untuk kami boleh memiliki status kami sebagai murid-murid-Mu Tuhan. Firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan mengajar kepada kami, kalau kami ingin menjadi murid yang Tuhan kehendaki, maka kami harus bisa mengasihi Tuhan lebih dari segala apa yang kami miliki, lebih dari segala apa yang ada di sekeliling kami Tuhan. Sehingga apa yang ada di dalam dunia ini ataupun yang kami miliki tidak bisa menggeser posisi-Mu Tuhan di dalam hidup kami sebagai yang terutama Tuhan. Kami mau mengasihi Engkau dengan sungguh-sungguh Tuhan. Kami mau mengasihi Engkau lebih dari segalanya, dari apa yang kami miliki dalam hidup kami. Dan firman-Mu juga mengajar Tuhan, kalau kami ingin menjadi murid-Mu, maka kami harus menyediakan diri kami, memikul salib yang Tuhan izinkan harus kami pikul di dalam hidup kami. Kalau hari-hari ini Tuhan, kami mengalami hal-hal yang mungkin tidak mengenakkan di dalam hidup kami, ajar kami Tuhan, untuk kami tetap mensyukuri apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Kalau hari-hari ini Tuhan, kami mungkin mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan dalam hidup kami Tuhan, ajar kami Tuhan untuk tetap terus bergantung kepadamu, untuk tetap terus kami boleh melihat apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Di balik itu ada kemuliaan Allah yang akan Tuhan nyatakan di dalam hidup kami, sehingga iman kami Tuhan akan tetap terus kuat di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu selesai berbicara, tapi biarlah kebenaran, tetapi biarlah kuasa Roh Kudus-Mu menyempurnakan semuanya ini di dalam setiap kehidupan kami, anak-anak-Mu. Bapa di dalam kerajaan surga, sebelum kami mengakhiri doa pagi kami Tuhan pagi hari ini, kami membawa doa-doa syafaat kami di hadapan-Mu. Kami terus Tuhan berdoa bagi bangsa dan negara kami Tuhan, khususnya dengan situasi pandemi yang saat ini Tuhan masih kami hadapi. Kami mohon belas kasih-Mu Tuhan, kami mohon campur tangan-Mu Tuhan bagi bangsa kami.
Biarlah Tuhan Yesus, apa yang sedang terjadi hari-hari ini boleh segera Tuhan, ketika ada begitu banyak orang-orang yang terpapar dan adanya Tuhan Yesus di antara mereka, Tuhan Yesus, yang meninggal tidak sedikit Tuhan. Kami mohon belas kasih-Mu, kami mohon campur tangan-Mu Tuhan. Biarlah persoalan ini boleh segera selesai Tuhan Yesus. Segala upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk menekan laju penyebaran virus ini Tuhan, boleh berhasil Tuhan Yesus, sehingga masalah ini Tuhan boleh segera terselesaikan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, memohon pertolongan-Mu, memohon campur tangan-Mu Tuhan, sebab situasi-situasi seperti ini Tuhan, hanya kuasa-Mu yang sanggup mengatasinya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa khususnya untuk anak-anak-Mu. Tidak sedikit dari antara mereka yang mengalami dampak daripada pandemi ini Tuhan. Tidak sedikit di antara mereka yang harus bergumul ketika mereka Tuhan sedang terpapar. Dimanapun saat ini anak-Mu berada, di antara mereka mungkin yang sedang terpapar, Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, jamahan Tuhan atas anak-anak-Mu. Tuhan sembuhkan mereka, Tuhan pulihkan mereka, Tuhan kembalikan mereka kepada kondisi kesehatan yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus. Sementara kalau ada di antara mereka yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit, Tuhan turun tangan atas kehidupan mereka. Segala proses medis yang mereka jalani Tuhan boleh menjadi bagian dari cara-Mu Tuhan untuk mempercepat proses pemulihan kesehatan mereka. Tuhan, Engkau tolong anak-anak-Mu Tuhan. Tolong Tuhan Yesus. Tolong Tuhan. Tolong Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat anak-anak-Mu dimanapun berada Tuhan. Khususnya bagi gereja kami, keberadaan jemaat-jemaat-Mu yang saat ini berada. Kami berdoa buat gereja kami, mulai dari gembala sidang, wakil gembala sidang, staf pastoral, para pengerja, juga penasehat, setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan, kami mohon Tuhan melindungi, Tuhan menjagai, sehingga Tuhan dijauhkan dari segala hal-hal yang tidak diinginkan, dijauhkan dari segala sakit penyakit, dijauhkan dari segala hal-hal yang tidak diinginkan. Tuhan menjaga, Tuhan melindungi, Tuhan menyertai. Darah Kristus menutup bungkus kehidupan kami semua Tuhan. Tuhan, kami menyadari bahwa kami manusia yang terbatas, tetapi kuasa-Mu tidak terbatas untuk mengatasi segala apa yang terjadi. Oleh sebab itu, kami menyerahkan semuanya Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Pagi ini, apabila ada di antara anak-anak-Mu yang bergumul dengan berbagai macam persoalan hidup yang sedang mereka hadapi, Tuhan, biarlah kuasa-Mu akan menopang, kuasa-Mu akan menolong, kuasa-Mu akan dinyatakan di setiap pergumulan hidup mereka. Sehingga apapun yang menjadi pergumulan hidup mereka, dengan kuasa Tuhan akan teratasi. Kami percaya bahwa kuasa-Mu lebih besar daripada masalah yang kami hadapi. Kuasa-Mu lebih besar dari persoalan hidup yang kami hadapi. Dan di hadapan-Mu Tuhan, tidak ada yang mustahil. Terima kasih Bapa. Segala apa yang akan kami kerjakan hari ini, kami mau serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Tuhan tuntun kami, Tuhan berkati kami, dan Tuhan buat berhasil apa yang akan kami kerjakan hari ini, sehingga menjadi hari yang keberkatan bagi kami semua. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih dalam kasih Kristus, marilah kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Bila ketika sebentar kita bersama-sama berpisah dari pertemuan ibadah doa pagi kita pada pagi hari ini, kita bersama-sama senantiasa boleh menikmati dan mengalami bahwa damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus yang senantiasa memberikan kekuatan dan penghiburan akan terus menyertai kehidupan Bapak Ibu Saudara. Mulai dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang ke dunia ini kedua kalinya. Mari semua yang percaya, kita bersama-sama katakan, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua.